Pengasapan adalah salah satu teknik dehidrasi atau pengeringan yang dilakukan untuk mempertahankan daya awet dengan menggunakan bahan bakar kayu sebagai penghasil asap. Dengan pengasapan akan dihasilkan panas yang menyebabkan berkurangnya kadar pada ikan dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas mikroorganisme. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi pelakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran alami. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tar serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada bahan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan bahan, sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi kemasan kecoklatan. Faktor yang mempengaruhi proses pengasapan diantara lain adalah suhu, kelembapan udara, jumlah asap, jenis kayu, ketebalan asap, dan kecepatan aliran asap di dalam alat asap. Faktor tersebut akan mempengaruhi banyaknya asap yang kontak atau menempel pada bahan. Agar penempelan dan pelarutan asap berjalan dengan efektif, pengasapan sebaiknya rendah. Jika pengasapan langsung dilakukan pada suhu yang tinggi, maka lapisan air pada permukaan akan cepat menguap dan cepat matang, sehingga akan menghambat proses penempelan asap. Setelah warna dan aroma terbentuk dengan baik, suhu pengasapan dapat dinaikkan untuk membantu proses pengeringan dan pematangan. Produk yang diawetkan dengan pengasapan antara lain ikan, daging, unggas, jagung, dan sayuran. Bahan yang sering digunakan dalam pengasapan antara lain kayu dapat berupa serbuk gergaji, sabut kelapa, merang, dan ampas tebu, dan lain sebagainya. Jenis kayu yang baik untuk pengasapan adalah kayu yang lambat terbakar. Banyak mengandung senyawa mudah terbakar dan menghasilkan asam. Jenis dan kondisi kayu juga menentukan jumlah asap yang dihasilkan. Teknik yang akan digunakan dalam pembakaran hendak dipilih dari jenis kayu yang keras. Kayu yang mengandung damar tidak baik untuk pengasapan karena akan menimbulkan bau dan rasa yang kurang enak. Kayu yang rusak, lapuk, atau berjamur juga tidak baik karena membawa organisme yang tumbuh di bahan tersebut. Kayu yang baik adalah kayu yang keras dan mudah didapat. Pengasapan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Saya akan membahas pengasapan tradisional. Pengasapan tradisional dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengasapan panas. Pengasapan panas dengan menggunakan suhu pengasapan yang cukup tinggi, yaitu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Karena suhunya yang tinggi, waktu pengasapan relatif lebih pendek daripada pengasapan yang dengan teknik yang lain, yaitu hanya 3-8 jam atau bahkan ada yang hanya cuma 2 jam. Suhu yang tinggi, daging ikan menjadi masak dan perlu diolah terlebih dahulu sebelum disantap. Suhu pengasapan yang tinggi mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif sehingga dapat mencegah pembusukan. Proses pengawetan tersebut juga dikarenakan adanya asap. Yang pengasapan tradisional yang kedua adalah pengasapan dingin. Pengasapan dingin merupakan cara pengasapan pada suhu yang rendah, yang tidak lebih dari suhu 33 derajat Celcius. Waktu pengasapan dapat mencapai 4-6 minggu. Penggunaan suhu rendah yang dimaksud agar daging tidak menjadi masak atau protein di dalam tidak terakumulasi. Daging asap yang dihasilkan masih tergolong setengah masak, sehingga sebelum disantap perlu diolah kembali. Dalam pengasapan tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain waktu persiapannya cukup lama, tidak terkontrol kualitasnya, pencemaran bau asap, resiko kebakaran, waktu optimum dan suhu pengasapan tidak dapat dipertahankan dan menghasilkan senyawa karsinogen seperti fenol, nitrosaminin, dan benzopin. Yang kedua adalah pengasapan modern. Pengasapan modern antara lain pengasapan dengan asap cair.
Asap cair merupakan senyawa-senyawa yang menguap secara simultan dari reaktor panas melalui teknik pirolisis. Dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu pirolisis, kondensasi, dan redestilasi. Kualitas, komposisi, dan komponen yang terdapat dalam asap cair dipengaruhi oleh jenis bahan baku yang digunakan. Komponen utama dari asap cair terdiri atas asam, derivat fenol, dan karbonil. Unsur-unsur kimia tersebut dapat berperan sebagai pemberi flavor atau aroma, pembentukan warna, antibakteri, dan antioksidan. Asap cair dapat digunakan sebagai bahan pengawet karena sistem antibakteri dan antioksidannya. Senyawa fenol dan asam asetat dalam asap cair dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas E. coli dan senyawa fenol juga dapat berfungsi sebagai antioksidan dengan menstabilkan radikal bebas. Asap cair memberi aroma yang spesifik dan kualitas warna yang lebih baik pada produk asap. Pengasapan cair adalah bahan direndam atau dicelup dalam asap cair diikuti dengan pengeringan. Kelebihan dari penggunaan asap cair adalah: pertama, beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Kedua, lebih efektif dalam pemberian aroma. Yang ketiga, kontrol hilang aroma lebih mudah, serta dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan. Dapat juga digunakan pada konsumen level komersial, lebih hemat dalam pemakaian kayu sebagai sumber asap, polusi lingkungan dapat diperkecil, serta dapat diaplikasikan ke dalam berbagai kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, atau dicampur langsung ke dalam bahan makanan. Dengan pengasapan antara lain rasa, bau, warna meningkat, lebih empuk, cukup mampu mengawetkan, dan kerugiannya antara lain susu dan perubahan protein akibat panas dan asap, dan bentuknya hidrokarbon aromatik yang berbahaya atau karsinogenik. Kerusakan yang terjadi selama pengasapan. Yang pertama, penciutan bahan makanan. Penciutan bahan makanan akan terjadi apabila suhu permulaan atau pemanasan pendahuluan terlalu tinggi, sehingga terlalu banyak air yang diuapkan. Penciutan bahan makanan akan menyebabkan permukaan bahan makanan menjadi keriput, dan juga bahan makanan tersebut rasanya akan menjadi kesat dan pahit. Yang kedua adalah gosongnya nitrat. Daging yang mengalami gosong nitrat, warnanya akan terlihat kehitam-hitaman dan flavornya berubah. Kalau daging yang digarami terlebih dahulu sebelum diasap. Kerusakan ketiga adalah kerusakan oleh zat-zat training. Kapang merupakan penyebab utama kerusakan pada ikan laut yang diasap. Kapang menyebabkan perubahan flavor pada ikan. Selanjutnya adalah kerusakan oleh asap. Kerusakan ini terjadi apabila kayu yang digunakan untuk pengasapan mengandung senyawa tertentu yang menyebabkan berubahnya flavor pada bahan makanan yang diasap. Selanjutnya adalah tahapan proses pengasapan. Tahapan proses pengasapan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penggaraman. Penggaraman atau proses penggaraman dilakukan sebelum ikan diasapi. Proses penggaraman dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, penggaraman dengan cara penggaraman kecil atau dry salting, dan penggaraman basah atau brine salting. Penggaraman menyebabkan daging menjadi lebih kompak karena garam menarik ikan dan mengumpalkan protein dalam daging. Konsentrasi tertentu, garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Di samping itu, garam juga menyebabkan daging ikan menjadi lebih enak. Yang kedua adalah pengeringan. Ikan yang sudah digarami dan ditiriskan dimasukkan ke dalam kamar asap yang berisi asap panas hasil pembakaran. Pemanasan secara tidak langsung menyebabkan terjadinya penguapan air pada daging, sehingga permukaan air dan dagingnya mengalami pengeringan. Hal ini akan memberikan efek pengawetan karena bakteri-bakteri pembusuk lebih aktif pada produk-produk berair. Oleh karena itu,
Proses pengeringan mempunyai peranan sangat penting dan ketahanan mutu produk tergantung pada banyaknya air yang diuapkan. Yang ketiga adalah pemanasan. Ikan yang diasapi dengan produk yang diasapi dapat dengan pengasapan panas dan pengasapan dingin. Pada pengasapan dingin, panas yang timbul karena asap tidak begitu tinggi dan efek pengawetan hampir tidak ada. Untuk meningkatkan daya awet ikan, waktu untuk pemanasan harus diperpanjang. Pengasapan panas karena jarak antara sumber api atau asap dengan bahan biasanya dekat, maka suhu lebih tinggi sehingga ikan menjadi masak. Suhu yang tinggi dapat menghentikan aktivitas enzim-enzim yang tidak diinginkan, mengumpulkan protein, dan menguapkan sebagian air di dalam jaringan daging. Jadi di sini, daging selain diasapi juga terpanggang sehingga dapat langsung dimakan. Proses terakhir adalah pengasapan. Tujuan dari pengasapan adalah untuk mengawetkan dan memberi warna dan rasa spesifik pada bahan. Sebenarnya, asap sendiri daya pengawetnya sangat terbatas atau tergantung kepada lama dan ketebalan asap. Agar daging tahan lama, pengasapan harus dikombinasikan dengan cara-cara pengawetan lainnya, misalnya dengan pemakaian zat-zat pengawet atau penyimpanan pada suhu rendah. Terima kasih yang sudah menyimak video dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di vlog-vlog dengan materi selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.